Oke, kita mulai ya teman-teman. Sudah jam 13:10 ya teman-teman. Insyaallah kita akan segera mulai acara pada hari ini. Oke, bisa ditayangkan slide-nya dulu, Mas Rangga, host kita pada hari ini, admin kita. Oke, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa semangatnya. Saya pengen tahu semangatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan teman-teman yang sudah siap untuk belajar pada siang hari ini, silahkan ketikkan siap di chat semuanya. Oke, silahkan ketikkan siap yang sudah siap belajar. Biar tambah semangat teman-temannya. Oke, kita tunggu chatnya, katakan siap belajar. Ya, karena ada penelitian yang menarik teman-teman, sama-sama belajar, yang satu itu belajarnya antusias dan memang mempersiapkan diri dalam belajar, sama yang satu belajarnya biasa aja sambil tiduran, sambil macam-macam, ternyata beda, efek yang masuk beda. Perbuatannya sama, belajarnya sama, cuma efek yang akhirnya timbul ya berbeda. Nah, kalau teman-teman pengen nasibnya berubah, pengen teman-teman masuk ilmunya, silahkan. Salah satu adab penuntut ilmu yaitu mari kita belajar jangan sambil tiduran dan lain sebagainya. Benar-benar diniatkan sambil belajar. Kalau yang memang lagi sakit, silahkan nggak apa-apa sambil tiduran, sambil baringan yang nyaman. Jangan lupa juga minum herbal, jangan obat-obatan kimia ya teman-teman, karena kita sekarang mulai mencoba untuk hidup sehat ya tanpa bahan-bahan kimia, mulai dari herbal-herbal, karena di Indonesia ini sebenarnya surganya herbal, surganya rempah ya, insya Allah luar biasa. Oke, saya kembali lagi menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah semangatnya. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali siang hari ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini belajar bersama Dr. Kintoko ya. Beliau adalah salah satu dari beliau adalah ketua ya dari asosiasi apoteker khusus herbal di Indonesia ini, luar biasa. Dan produk-produk herbal keluaran beliau juga cukup luar biasa. Kalau nggak salah ya saya dengar nanti biar dikonfirmasi oleh beliau, ada sekitar 80 herbal yang sudah beliau keluarin dan juga sudah ngeluarin aplikasi juga. Dan hari ini kita akan ngomongin tema yang sangat-sangat menarik teman-teman, yaitu tentang membedah potensi herbal di Indonesia, industri herbal khususnya di Indonesia. Jadi membedah tentang industri potensi herbal di Indonesia. Dan insya Allah sama buku yang beliau lagi luncurkan ini, Bunga Rampai tentang herbal di Indonesia. Nah, ini luar biasa, insya Allah luar biasa. Hari ini teman-teman kita akan belajar bersama, dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, yang mana sebenarnya jika kita pengen sehat ya, pengen kuat, pengen sukses dunia akhirat, sebenarnya ikuti saja Rasulullah SAW. Insya Allah beliau itu sudah menjadi suri teladan yang baik ya, teladan yang bagus ya, tinggal kita umatnya ini mau ngikutin tidak. Dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin, teman-teman. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, sedikit pengantar. Memang tema hari ini cukup menarik ya, teman-teman. Dan yang belum kenal dengan hasanahbarokah.id, ya kita setiap Senin itu biasanya Senin pagi ya. Ini karena beliau Dr. Kin ada kendala di pagi tadi, ada acara dulu, jadi kita gantikan di siang ini. Biasanya di setiap Senin kita ada namanya SSB, Senin sharing bareng ya, yang mana kita pengen berbagi ilmu, berbagi cerita tentang ya seputar UMKM dan juga seputar industri yang lagi hype ini, yaitu industri tentang kesehatan ini yang memang lagi luar biasa. Dan acara ini disponsori oleh Madu Sumat yang Kakung ya,
dari tumbuhan sumak yang ada di Turki sana, dipadukan dengan herbal-herbal Indonesia yang mensponsori acara pada siang hari ini. Dan insya Allah nanti kita akan banyak sekali belajar teman-teman tentang potensi industri herbal. Yang kalau teman-teman tahu ya sebut merek boleh ya, sebut merek. Salah satu kalau lihat herbal yang mungkin sekarang sudah mulai go internasional itu adalah tolak angin. Kadang kalau orang-orang herbal bilang tolak angin kan jualan sirup ya, sirup herbal gitu kan. Dan sasetan begitu bisa go internasional. Dan jangan ditanya berapa omsetnya, berapa valuasi bisnisnya, bahkan berapa harga brand tolak angin yang hanya menyelesaikan problem tentang masuk angin doang, ya kan? Padahal kalau ngomongin penyakit ya, ngomongin tentang hidup sehat nggak ada habisnya, karena ya selama orang ini banyak yang belum ya menjaga kesehatannya back to herbal. Dan memang herbal ini lagi naik ya teman-teman, lagi naik banget ya. Orang sudah mulai peduli tentang back to nature ya, kembali ke herbal, go green dan lain sebagainya. Dan pola hidup sehat ini memang semenjak pandemi ini jadi tren gitu, jadi tren. Karena memang ya salah satunya ya teman-teman yang habis isoman itu, yang bisa mereka itu naik itu ya ketika mereka memang menjaga stamina tubuhnya, ya menjaga imunnya sehingga bisa akhirnya bisa mengalahkan menjadi daya tahan tubuh sendiri sebenarnya. Ya cerita dari teman-teman yang memang kemarin sudah isoman, mereka akhirnya ya cuma minum vitamin dan ningkatin herbal itu. Nah kita sapa dulu di sini udah Dr. Kin udah bergabung bersama kita belum? Halo Dr. Kin Toko, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Sehat Dr. Kin? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya, kuat dan bugar ya, teman-teman juga Amin. semakin sehat, bugar dan kuat. Ya, nggak usah berlama-lama lagi karena Dr. Kin sudah bersama kita. Insya Allah ini ada 2 sesi. Nanti sesi pertama akan ada sedikit materi dari Dr. Kin Toko tentang mungkin mau sedikit preview bunga rampai tentang herbal Indonesia ini. Nah, insya Allah akan ada sedikit materi. Habis itu kita akan ada namanya sesi diskusi ya, macam talk show dan juga tanya jawab. Nah, jadi teman-teman silahkan siapkan pertanyaan, siapkan apa saja yang teman-teman mau tanyakan seputar industri herbal ini. Gitu. Nah, Dr. Kintoko sudah siap? Mungkin ada slide yang mau disampaikan. Sudah saya jadiin co-host ya. Ya, teman-teman siap semua ya. Ya, bismillah kalau kita siap kita bersama dengan umul kitab Al-Fatihah. Iya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah beri petunjuk kepada kita di hari ini. Silakan Dr. Kintok. Teman-teman siap semuanya, ketik siap jika udah siap. 65 peserta ini insya Allah berkah kita lihatkan untuk dapat amal jariah ya, kita lihatkan untuk belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Monggo silakan. Baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih pada Mas Alfian yang memberikan waktu pada saya untuk kita sharing ya Bapak Ibu pada kesempatan siang hari ini. Biasanya kalau saya itu pagi atau malam, ini siang ini, jadi perlu energi penuh ini, apalagi habis makan siang tadi ya. Kalau yang nggak puasa maksudnya. Temanya adalah bedah potensi industri herbal Indonesia dan nanti apa sih relevansinya dengan buku yang sedang saya tulis atau sudah sih sebetulnya tinggal diterbitkan dan ini tinggal nunggu beberapa waktu nanti Bapak dan Ibu bisa mendapatkannya ya, Bunga Rampai Herbal Indonesia. Ini memang buku perdana Mas Alfian, karena beberapa
Siap. Apa namanya beberapa ada yang pengusaha herbal dan rekan-rekan itu menanyakan, Pak Kin masa nggak punya buku gitu, padahal sudah sering tampil di kegiatan kita seminar gitu. Akhirnya adalah kita terbitkan yang pertama ini. Nah, Bapak Ibu, tadi luar biasa ya moderator kita ini semi training gitu ya, cara memandunya ini. Tadi sudah sampaikan, sudah siap ya semuanya ya. Baik, jadi begini Bapak Ibu, industri herbal Indonesia itu mari kita belajeti, ya, ini kalau Ustadz Condro bilangnya belajeti gitu, dalam 3 aspek. Kalau bicara tentang industrinya itu sendiri, berarti kita sebetulnya bicara dalam aspek ekonomi impact, dampak ekonominya, yaitu apa? Kesejahteraan. Jadi mereka yang punya industri, terutama herbal ya, tanya itu, Mas Alfian, saya punya kenalan itu, ya, punya kenalan temen itu, punya industri herbal ini, istrinya 4. Waduh, Wah, luar ini biasa. ya, bisa Itu untuk menandakan menunjukkan sejahtera berarti ya, Dokter Kin? status ekonominya. Ya, masing-masing istrinya itu ternyata dikasih bulanannya itu 30 juta coba. Ya, 30 juta. 30 juta bulanannya ya. Nah, ini Itu contoh pengusaha lah. herbal. Kemudian yang berikutnya, ya 30 juta sebulan. Sebulan itu. Saya tahunya ketika sedang ngobrol dengan dia, terus di telepon istrinya, kok belum ditransfer 30 juta itu? Terus saya tanya, apa 30 juta? Ini anu Maisyah untuk istri saya. Waduh, 30 juta nih, keren ini. 4 lagi. Luar biasa. Ya, itu hanya bisa dimiliki oleh mereka yang punya industri herbal ya. Maksud saya konteks pembicaraan kita. Jadi kesejahteraan, sangat sejahtera, sangat sejahtera. Nanti saya jelaskan kenapa begitu ya. Yang berikutnya herbal itu sendiri itu punya dampak kesehatan ya, dan itu sangat nyata derajat kesehatan. Tadi Mas Alfian juga sudah menyampaikan masa pandemi kemarin bagaimana orang untuk berupaya ya supaya sistem imunnya tetap bagus ya, tetap optimal. Nah, itu adalah upaya kesehatan. Ada yang pakai madu, ada yang jahe, ada yang lemon, ada yang jinten hitam, macam-macam, bahkan sambil loto ya. Ini konteks herbalnya. Lalu konteks keindonesiaannya itu lebih saya bawa kepada konteks budaya. Jadi kita ini punya budaya jamu, punya budaya obat tradisional kita namanya jamu. Karena sistem pengobatan tradisional setiap bangsa itu beda-beda. Ada yang sistem TCM, ada yang disebut dengan TCM, Ayurveda, Kampo, Unani, ada lagi apa itu yang dari Thailand itu TTM ya dan sebagainya. Nah, kita itu ada yang namanya jamu. Ya, jadi kalau dalam konteks keindonesiaan ya kita berharap jamu sebagai bagian dari budaya Indonesia ini tetap lestari. Nah, ini kalau melihat industri herbal Indonesia itu seperti ini, ya. Ini saya coba konseptualisasikan demikian supaya Bapak Ibu lebih mudah untuk melihat. Ini sebetulnya skala makro, tapi coba dilihat di sini itu sudah langsung kelihatan gitu. Nah, kalau unsur ekonomi itu nanti ditemukan dengan unsur kesehatan, dalam hal ini adalah obat herbal, ada istilah farmakoekonomi gitu. Saya jelaskan ini. Lalu kalau unsur budaya ketemu dengan unsur kesehatan atau obat herbal, ini ada istilah etnomedicine. Nah, lalu kalau ekonomi ketemu dengan budaya, nanti ada istilah sosioekonomi jamu. Jadi 3 aspek ini, farmakoekonomi, etnomedicine, dan sosioekonomi jamu, ini tidak bisa dipisahkan dari konteks industri herbal Indonesia yang terkait dengan aspek ekonomi, kesehatan, dan kebudayaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, derajat kesehatan, dan kelestarian dari suatu budaya, dalam ini adalah jamu. Ini titik poin pertama, semoga bisa dipahami. Nah, lalu buku saya
Oke, sebentar teman-teman nih sedikit freeze, mohon maaf. Sebentar ya. Halo Dokter Kit, masih terkoneksi dengan kita? Sebentar. Oke, teman-teman, tadi dahsyat sekali ya, baru dibuka nih sambil masih di kontak sama teman-teman, sepertinya terlempar. Jadi memang ngomongin, ya ini kita mau nayangin dulu sedikit kalau teman-teman yang belum tahu tentang Dr. Kim, beliau itu dosen sekaligus juga ahli di farmasi tentang herbal, termasuk ketua dari Asosiasi Apotekers Herbal Indonesia. Jadi apotekers itu bukan hanya obat-obat kimia saja ternyata ya. Sekarang sudah mulai ada herbal ini dan orang sudah mulai back to herbal. Dan tadi hubungannya dengan kesejahteraan luar biasa ya. Ternyata ada loh ternyata orang yang bisa kaya raya, bisa sejahtera dan juga sehat lewat industri herbal ini. Bahkan tadi gojekannya bukan gojek, ini beneran nih faktanya, ada yang sampai istrinya 4 kan. Ini tanda sejahteranya begitu, masing-masing istrinya maisahnya sekitar 30 juta, luar biasa. Berarti benar-benar sejahtera kan berarti ya. Oke, ada video ya Mas Rangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sehat semuanya? Saya Dr. Apoteker Kintoko MSc. Saya adalah alumnus Guangxi Medical University China. S2 saya dari University Kebangsaan Malaysia dan S1 saya Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Kebetulan saya adalah staf pengajar di bagian Biologi Farmasi Universitas Ahmad Dahlan. Simak terus YouTube channel saya karena Anda akan mendapatkan banyak informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan serta akurat berkaitan dengan bahan-bahan baku di bidang herbal dan bagaimana cara memprosesnya menjadi berbagai bentuk sediaan, lalu bagaimana cara pelayanannya di dalam kesehatan tradisional, baik di rumah sehat, di geria sehat, maupun diintegrasi seperti di rumah sakit, di apotek, di puskesmas, dan di klinik. Terus pantau YouTube channel saya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu teman-teman tadi sekilas tentang Dr. Kintoko. Saya menyapa lagi Dr. Kintoko sudah bergabung bersama kita. Belum ya? Mas Rangga bisa membantu saya untuk menjapri lagi, sepertinya ini koneksinya terpental Dr. Kim. Oke, teman-teman ini lagi dihubungin ya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Kim. Ya, maaf, sempat kembali lagi. Ya. Oke. Siap. Saya lanjutkan ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, yang tadi saya sampaikan bahwa buku saya juga menyoroti aspek tadi ekonomi dari potensi industri herbal yang ada di Indonesia ya. Ya, saya share lagi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika melihat sistem industri herbal Indonesia itu sebetulnya hanya ini ya, hanya seperti ini sistemnya. Ya, ini saya coba menyederhanakan ya. Sistemnya adalah ada aspek ekonomi, kesehatan, budaya. Ya, ekonomi adalah kesejahteraan, kesehatan adalah derajat kesehatan masyarakat, dan budaya adalah kelestarian. Lalu hubungan antar ekonomi dengan kesehatan pada istilah farmakoekonomi ya, kemudian inomedicine dan sosioekonomi jamu gitu. Nah, ini adalah yang pertama, potensi herbal Indonesia ini luar biasa dari 3 aspek tadi ya, budaya, ekonomi, termasuk penemuan obat untuk kesehatan. Nah, prospek Bapak Ibu yang ingin bermain di sistem industri herbal Indonesia, ini saya berikan banyak pilihan. Akan dicatat. Yang pertama, bisa menjadi pemilik formula.
atau ini kita sebut sebagai inventor, ya, pemilik formula. Jadi ini biasanya kalangan para periset misalkan, ya, meriset formula-formula gitu ya. Nanti ditawarkan ke pihak industri misalkan. Lalu pihak industri misalkan menerima atau mau, ya, nanti kita dapat royalti. Biasanya di sini royaltinya lumayan ya, lumayan ini royaltinya ini. Lalu juga Bapak dan Ibu bisa menjadi pemilik fasilitas jasa produksi atau kita sebut sebagai maklon. Jadi maklon juga menjadi pilihan dari Bapak Ibu. Kalau pemilik formula tadi modalnya adalah mempunyai script formula atau formula yang sifatnya itu rahasia gitulah ya, yang hanya diketahui oleh si pemilik formula dengan pihak industrinya misalkan. Tapi lain hal dengan pemilik jasa produksi. Ini dia harus berinvestasi dengan layanan produksinya ya, dengan izin yang standar dari Badan POM, itu namanya CPOTB ya, cara pembuatan obat tradisional yang baik, dan itu harus dibuktikan dengan sertifikat, harus ada sertifikat CPOTB-nya gitu, baik yang masih UKOT, IOT maupun UMOT gitu ya. Berikutnya adalah pemilik produk. Pemilik produk itu disebut sebagai produsen. Jadi kadang suatu produksi atau industri itu memang dia memproduksi produknya dia sendiri. Itu beda dengan yang nomor 2 Bapak Ibu ya. Nomor 2 itu pabrik ini itu sama sekali tidak punya produk. Produk dipunyanya dia itu enggak ada. Jadi dia hanya sebagai pemilik jasa gitu aja ya, pemilik jasa. Ya, pemilik penyedia jasa gitu. Jadi kalau ditanya ini produknya punya siapa? Oh, punya Pak Alfian. Ini punya siapa? Punya Pak Condro. Ini punya siapa? Punya orang lain, semuanya bukan punya produknya dia. Nah, kalau yang produsen yang seperti ini itu awal-awal sekitar tahun ya sebelum 2000-an itu banyak, tapi sekarang yang tahun 2000 ke sini pabrik itu jarang yang punya produk sendiri. Rata-rata itu hanya dipakai untuk jasa maklon dari para pemilik formula atau mungkin distributor gitu. Jadi ini menarik ini Mas Alfian, kalau mau dibuat konsep kerjasama dengan Bisyarah ini ya, yang mendirikan satu fasilitas produksi bersama, dibiayai bersama, lalu nanti tinggal ngambil, keluarkan kepada siapa yang mau produksi di tempat saya gitu. Ini lumayan, ini untungnya juga lumayan ini. Rata-rata ini jasa untuk ininya sendiri itu paling minim itu 5.000, paling minim. Ada yang mengambilnya 10.000, ada yang 15.000 per satu pieces, Anggap satu pabrik ini dia memproduksi 100.000 all item setiap bulannya. Dan minimal katakanlah dia ngambilnya 5.000 aja, minimal itu jasa maklonnya itu minimal. Sudah kelihatan kan, angkanya itu sudah kelihatan, 100.000 untuk all item satu bulan, kemudian minimal dia ngambil 50.000. Silakan dihitung Mas Alfian, itu hitung-hitungan bisnisnya langsung masuk itu nanti Mas Alfian itu. Wah, lumayan ya ternyata ya gitu. Kalau untuk pabrik itu angkanya sudah di atas 20.000 itu sudah bisa berjalan satu bulan itu. Dia membiayai operasional ketika sudah menerima maklon sebulan itu sudah 20.000 pieces all item. Itu sudah jalan. Apalagi kalau tadi 100.000 ya. Wah, itu sudah luar biasa itu. Punya istri 4 itulah ya. Kemudian pemilik izin edar. Ini agak unik ini. Pemilik izin edar itu begini. Ya, ini saya buka aja lah. Ada orang yang kerjaannya atau memang dia profesional itu memiliki atau mempunyai TR. Ya, dia ngurus TR-nya banyak, dan satu TR itu ada yang dihargai 10.000. 10 juta, ya kan? Jadi dia modal di awal itu 10 juta dan dia menyiapkan ada 20 TR. Ini kenyataan yang ada di lapangan ya. Saya cerita ini bukan teori, ini sudah saya jumpai nih.
20 TR. Jadi satu produk, misalkan satu produk seperti ini ya. Ini satu produk itu ini untuk satu TR. Nah, katakanlah dia punya TR itu jenis gitu ya. Punya 20, berarti modal dia berapa? Modal dia 200 juta. Itu ya. Lalu dia akan tawarkan TR yang sudah jalan itu kepada mereka yang ingin mencari produk yang langsung bisa dia jual. Langsung bisa dijual. Itu ada yang seperti itu. Jadi ada punya TR yang belum dikomersialisasi, belum dipasarkan, belum dipegang oleh distributor gitu. Biasanya akan ada seperti itu. Nah, rata-rata itu 50%-nya laku. Dari 20 itu paling tidak 10 itu laku. Itu. Berarti kalau dia bisa menjual 10 TR-nya itu, dan satu TR itu biasanya dijual untuk satu produksi minimal 2000 pieces. Minimal itu 2000 pieces itu satu TR ya. Jadi bisa dibayangkan tadi dia modalnya, kalau misalkan tadi dia modal 200 juta, yang laku itu 50% dari 200. Satu TR itu masa ininya 5 tahun. Masa kadaluarsanya itu 5 tahun dan bisa diperpanjang. Jadi itu menunjukkan cara bisnis yang berbeda gitu. Jadi dia cukup buat TR aja lah. Yang buat TR gitu. Nah, adakah orang yang lebih lagi selain yang pemilik produk, pemilik fasilitas atau pemilik formula, itu adalah cukup jadi perantara, Mas Alfian. Perantara aja itu udah dapat profit di situ. Contoh ini, Mas Zainul Arifin misalkan memperantarai saya, menghubungkan antara distributor dengan pemilik formula. Itu aja saya berani memberikan 50% kok dari keuntungan saya itu. Dari royalti saya itu saya kasih 50%. Saya berani, saya masih untung. Gitu. Berani saya. Makanya dilihat saya buat satu program yang namanya Supermat Clone gitu. Itu yaitu silakan setiap orang yang memasarkan itu dan dapat, nanti saya kasih 50%. Seperti itu. Itu ruang yang masih bisa diisi dalam sistem bisnis industri herbal di Indonesia. Dan yang jelas adalah para pemasar atau distributor. Itu jelas di sanalah darah dari bisnis itu ada di sini gitu. Ya. Jadi kalau kita dalam sistem potensi industri herbal Indonesia ini kita nggak mendapatkan apa-apa istilahnya dari sistem ini, berarti posisi kita adalah sebagai konsumen. Dan memang kita butuh itu. Nah, kalau kita produksi nggak ada yang membeli, terus gimana gitu. Maka saya sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu ya, karena mempercayai misalkan produk-produk saya, katakanlah begitu. Tetap harus ada yang seperti itu. Ya. Jadi silahkan kalau bicara tentang potensi industri herbal Indonesia, itu harus bicara dalam 3 konteks ini: ekonomi, kesehatan, dan budaya gitu. Lalu peluang yang bisa diambil itu ada ini. Nah, sekarang saya bicara soal farmakoekonominya. Ingat, farmakoekonomi itu adalah koneksi antara ekonomi dengan kesehatan atau obat-obatan itu. Intinya adalah di sini adalah bagaimana kita bisa menghasilkan obat herbal dengan mutu yang tinggi, jadi secara kualitasnya tinggi, tapi harganya terjangkau gitu. Bisa nggak kira-kira? Ya, bisa nggak kira-kira? Mutunya baik, gitu. Mutunya tinggi, tapi harganya terjangkau. Jangan skimming. Skimming itu terbalik gitu. Mutunya rendah, harganya tinggi, itu skimming. Itu. Atau ekonomis, ya, mutunya rendah, harganya murah, itu ekonomis. Atau premium. Premium itu mutunya tinggi, harganya tinggi gitu. Nah, itu tergantung segmennya. Kalau segmennya menengah ke atas, ya kasihlah harga premium. Mutunya bagus, harganya juga bagus. Tapi yang saya maksudkan di sini ini kelas penetrasi power, kekuatan penetrasinya besar. Dalam konteks tinjauan farmakoekonomi, ketika mampu menghasilkan herbal dengan kualitas yang
baik, mutu yang tinggi, tapi harga terjangkau. Itu namanya masuk dalam matriks penetrasi. Jadi matriks tadi ada 4, penetrasi, skimming, kemudian premium, dan ekonomis. Nah, itu seorang yang memiliki konsep dalam produksi herbal juga harus tahu itu. Mari kita lihat konteks dalam tinjauan pembiayaan kesehatan. Jadi ternyata pembiayaan kesehatan di Indonesia ini sangat-sangat mahal. Ya, sangat mahal. Kita coba salah satu aja ini ya, untuk penyakit jantung. Ya, jantung termasuk penyakit yang 35% menjadi pembunuh masyarakat Indonesia. Itu paling minimal ya, untuk cek aja biaya, baru cek loh ya, baru cek belum terapinya. Itu 3,7 sampai 4 juta baru cek. Ya. Lalu nanti operasinya bypass ya, pakai cincin itu ya, dikasih ring itu 150 sampai 300 juta. Ya kan? Maaf, yang bypass maksud saya. Kemudian yang ring itu adalah 50 sampai 100 juta. Yang kanker itu 102 sampai 106 juta. Jadi hitungannya sudah demikian mahal sekali. Ya kan, itu pembiayaan kesehatan di Indonesia itu memang luar biasa ya mahalnya gitu. Ya, kita berharaplah kapan bisa memiliki sistem pemerintahan yang bisa menggratiskan ya seluruh warga negaranya gitu kan, mau berapapun itu tidak masalah gitu. Nah, lalu bagaimana dengan kacamata di Indonesia? Di Yogyakarta. Ini adalah penyakit pembunuh, maksudnya penyakit terbanyak di Yogyakarta. Hipertensi, diare, influenza. Mengapa saya perlu menampilkan seperti ini? Karena kita ini di dalam menyusun sebuah formula, ya, dalam konteks farmakoekonomi, itu harus melihat berapa market share-nya atau berapa market size-nya. Atau berapa calon pembelinya, gitulah gampangannya. Karena untuk mendapatkan efisiensi itu sangat tergantung dari jumlah yang diproduksi, gitu. Kalau pesanannya pesanan khusus, ya itu mahal, mesti mahal, nggak bisa dengan penetrasi, itu mesti harganya premium. Mungkin ada super premium barangkali, karena pesan hanya satu, gitu. Jadi ketika kita melihat data suatu penyakit, ini maka kita bisa kemudian menyiapkan formulanya atau produknya dengan cara seperti ini, maka kita bisa melihat kemampuan produksi kita nanti. Dan ini juga harus dipahami, ini bagian dari red ocean ya, karena nanti Anda bisa saja kita bisa memproduksi blue ocean ya, strateginya gitu bisa. Tapi ini yang jelas ini red ocean. Cara kita untuk memproduksi. Kalau red ocean itu nanti cuma 2. Modalnya dia cukup dan jaringannya dia kuat. Cuma 2 itu yang akan memenangkan dari kompetisi. Beda dengan blue ocean. Blue ocean dia tidak bertarung harga, tapi dia bertarung value atau nilai. Ya, itu bedanya antara red ocean dengan blue ocean. Jadi dalam sistem industri herbal Indonesia, yang contoh red ocean itu adalah obat herbal diabetes, hipertensi, itu red ocean memang. Banyak sekali yang bermain di situ. Di Badan POM sendiri itu sudah banyak TR-TR yang kaitan dengan diabetes, itu sudah banyak. Nah, ketika kita berbicara tentang ini, penyakit ini sangat penting mengetahui polanya. Dari mana data ini seperti kita dapatkan? Nah, itu bagi seorang formulator atau produsen harus ngerti data ini ada di tingkat puskesmas ada, di tingkat dinas kesehatan provinsi, kabupaten kota ada, provinsi ada, bahkan di Kemenkes juga ada data ini. Apakah ini data satu-satunya? Tidak. Kita bisa mengembangkan teknik survei pasar langsung juga bisa. Tapi itu memakan waktu dan memakan biaya. Apakah ini cara satu-satunya? Juga tidak. Kita bisa menggunakan analisis pasar dengan menggunakan statistik. Ya, statistik untuk melihat
pergerakan pasar itu sebetulnya mengarah ke produk apa. Itu. Apakah ini satu-satunya? Tidak. Kita bisa langsung ke melihat-lihat ke marketplace, lihat-lihat ke Google Trend, itu banyak caranya gitu. Tapi yang saya ingin tekankan, jangan pernah memproduksi yang Anda sendiri belum tahu pasarnya. Nah, itu adalah awal dari kehancuran. Itu. Memproduksi herbal tapi belum tahu. Ini saya mau produksi herbal. Saya tanya, ini nanti pasarnya siapa? Yang belum tahu, Pak, produknya produksi dulu. Nah, ini bunuh diri ini. Itu. Nah, berikutnya yang bisa masuk dengan obat herbal atau jamu yang bermutu itu harus aman. Nah, ini di bab 12 dan bab 14 dari buku saya kupas. Jadi jamu itu ya harus betul-betul alami lah, jangan sampai dicampur dengan bahan kimia obat, BKO. Katanya jamu pegelinu, tapi campurannya obat sintetik, yang nggak bener lah, nggak bisa begitu. Gitu. Ya harus main yang profesional gitu ya. Jangan nyampur jamu tapi dicampurnya dengan obat-obat sintetik. Jadi Mas Alfian itu saya kasih jamu kuat perkasa, tapi tak campurnya sildenafil, yo jelas lah, wong sildenafil itu memang untuk Viagra. Itu banyak itu terjadi, masih terjadi ya. Ini di bab 14. Jadi harus alami, jamu ya harus alami. Ya. Jadi yang ke bab 12 itu saya bicara tentang keamanan itu ukurannya apa, itu jelas diukur, diuji dengan ilmiah gitu. Lalu berkhasiat. Nah, berkhasiat itu saya bedah banyak sekali di buku ini, mulai dari diabetes, obesitas, hipertensi, sembelit. Jadi penyakit-penyakit yang saya ambil dari data Kementerian Kesehatan. Secara nasional itu yang paling banyak dialami oleh penduduk Indonesia itu. Itu ada di sini, ada di buku ini. Lalu bahan bakunya standar. Nah, ini saya tidak membahas secara khusus ya di buku ini untuk bahan bakunya standar itu. Ini contoh di bab 12-nya. Amankah konsumsi obat herbal? Ini sudah saya berikan ulasannya di sini. Nah, bukti keamanannya juga harus dibuktikan secara ilmiah ya, ada pengujiannya akut, toksisitas akut dan seterusnya. Termasuk di buku tadi saya berikan contoh obat herbal yang dipakai untuk ibu-ibu yang hamil itu harus aman pengujiannya, namanya teratogenik. Jangan sampai nanti mengkonsumsi kemudian janinnya cacat misalkan seperti itu. Jadi harus benar-benar terbukti ya keamanannya. Nah, terkait dengan harga terjangkau, karena tadi kan yang dimaksudkan obat herbal yang farmakoekonomi itu yang ini yang jamu bermutu ya, tetapi satu sisi harga terjangkau. Apa sih yang menjadi parameter produk itu? Istilahnya HPP-nya itu adalah ini, bahan baku, bentuk sediaan, kemasan, dan fixed cost-nya, yaitu tenaga dan energi. Tenaga dan energi itu rata-rata tidak berubah. Ya. Yang selalu berubah menentukan harga itu mesti ini, bahan baku, bentuk sediaan, kemasan. Kalau kita pengen kemasannya yang lux, yang premium, tentu nanti harganya ya mengikuti. Kalau kita pengen bentuk sediaannya itu soft kapsul misalkan ya nanti harganya akan mengikuti. Kalau dalam bahasa Jawa itu ada rupa, ada harga gitu. Itu kejelian kita sebagai seorang produsen di industri itu kalau menggunakan logikanya orang China. Saya belajar di China itu tidak hanya belajar ilmu herbalnya, tapi saya belajar filosofi bisnisnya mereka itu. Dia mempunyai filosofinya itu tokai. Itu artinya semua bisa diatur, semua bisa dibicarakan, semua bisa dicari solusinya. Itu maksud itu. Kalau datang kepada kita orang yang membawa modal mepet, modal kecil, dia tanya, Pak, yakin bisa nggak saya punya produk sendiri, tapi modalnya cuma segini? Saya bilang, oh bisa. Saya bilang itu. Apapun bisa. Itu. Ya caranya bagaimana? Ya kita merubah variabel ini. Variabel bahan baku, variabel bentuk sediaan, variabel kemasan gitu. Adapun standarnya jangan diubah. Karena standar itu tidak bisa ditawar-tawar. Misalkan
apakah jamu yang HPP-nya murah kemudian dia angka cemaran mikrobanya tinggi gitu, nggak bisa. Ini nggak bisa ditawar-tawar kalau yang ini. Itu. Nah, yang bisa ditawar-tawar itu memilih bahan bakunya. Contoh kayak gini, cacing tanah, ya kan? Ini cukup mahal cacing tanah. Ini mahal juga, 750 ini per kilo. Kan? Albumin. Ini porang mahal ini 350.000 per kilo. Ini bahan-bahan yang harganya cukup mahal. Yang murah itu apa? Murah itu kunyit. Misalkan kunyit murah, kencur kunir ya, kunyit itu ya. Ini mahal ini. Spirulina mahal. Ini chlorella mahal. Ya. Ini bisa sampai 1 kilo sampai 1,4 juta. Ya. Ini gamat mahal juga. Jadi bahan baku tolong dikuasai, jenis-jenis bahan bakunya, itu harganya dan seterusnya. Lalu kalau berkaitan tadi memilihkan bentuk sediaannya, karena harganya cukup ya kita sediakan yang produk-produk yang jangan yang terlalu teknologinya terlalu tinggi, yang biasa aja gitu. Makanan, minuman, kesehatan, misalkan seperti itu, Magminkes gitu. Ada olahan pangan, madu, susu, kopi. Kalau suplemen jelas mahal suplemen. Ya, kosmetik lumayan mahal gitu. Kecuali kosmetik tradisional murah gitu ya, lulur atau masker gitu murah. Dan di sini juga nanti ada konsekuensi biaya pengurusan izin edar itu juga berbeda. Kalau untuk TR itu sekitar 10 juta tadi. Tapi kalau kosmetik itu malah justru murah. Cukup notifikasi sekitar ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, macam-macam lah. Magminkes lebih murah lagi PRT. Kadang tidak ada yang membayar karena fasilitasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Di Bantul itu difasilitasi 250 PRT gratis gitu. Ini contoh ya. Contoh kita datang kepada kita orang yang dananya cepat gitu. Suruh ada yang buat produk. Nah, kita harus pintar-pintar mengarahkan bahan bakunya, mengarahkan bentuk sediaannya yang itu membawa konsekuensi pada biaya perizinan izin edarnya gitu. Itu harus diketahui. Kemasan. Nah, kemasan juga ya, ini salah satu kemasan punya saya ya, biasa-biasa lah. Ada yang cukup dikemas seperti ini, pakai plastik, tulisi wedang uwuh gitu. Itu murah. Ini segini itu 2.500. Beda yang neoselnya. Neoselnya ini sekitar 50. Beda lagi nanti di kapsul. Kan begitu. Ya, ini contoh ya dari bentuk sediaan ataupun contoh kemasan. Apalagi yang seperti ini produk saya yang riset 3 tahun itu. Ini Binasol ini bentuknya gel, ini teknologinya juga lebih kompleks, lebih complicated gitu. Nah, sama-sama produknya beras kencur atau kunir asem, tapi dikemas dengan cara yang berbeda, itu tampilannya bisa berbeda. Itu juga kreativitas dari setiap pengusaha untuk memberikan tadi gambaran harganya berapa sih untuk masyarakat di sekitar sini rata-rata daya belinya berapa gitu. Itu harus diukur. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hubungan antara kesehatan dengan budaya, itu muncul kata etnomedicine. Apa sih etnomedicine? Itu adalah sistem medis etnis tradisional, itu aja. Sistem medis etnis tradisional. Ini saya kasihkan contoh. Alang-alang untuk panas dalam, bawang lama, kanker payudara, berinang, obat ginjal dan sebagainya. Ini menurut klaim dari masyarakat di suku mana ini, masyarakat desa Kayu Tanam. Ini suku Banjar, ya, suku Banjar di Kalimantan. Itu adalah etnomedicine seperti itu. Ya. Ini juga contohnya, ya banyak. Nah, lalu bagaimana kita membuat formula? Nah, ini saya bahas di bab 10, meracik ramuan herbal di buku saya. Bagaimana sih cara meracik ramuan herbal itu yang memenuhi konteks mutu yang baik tadi.
Nah, prinsipnya seperti ini saja sebetulnya. Ini yang lebih saya sederhanakan, tapi ini yang lebih kompleks itu pahami dulu penyakitnya itu penyebabnya apa, gejalanya apa gitu. Lalu susun formulanya dengan mengikuti ketentuan dosisnya tepat, ya cara pemakaiannya tepat gitu. Dan jumlah ramuannya menurut Kementerian Kesehatan antara 2 sampai 5. Nah, itu aja yang nanti dikembangkan gitu. Jadi jangan terlalu banyak gitu. Biasanya juga kesulitan nanti mendapatkan izin edar kalau terlalu banyak. Nah, sekarang aspek sosioekonomi jamu. Ini yang paling penting. Kan tadi di dalam posisi tadi ada yang marketing, pemasar atau distributor baik offline ataupun online. Itu harus bisa mengetahui sosioekonomi jamu. Yaitu pada prinsipnya adalah perilaku konsumen jamu. Dan di situ ada salah satu yang paling penting itu adalah leksikon. Mungkin baru ada yang mendengar kata leksikon. Leksikon itu cara menamai suatu produk terutama untuk kelas herbal atau jamu itu. Ada leksikon namanya. Atau kita sebutnya merek itulah ya. Terus marketing dan branding. Jadi perilaku konsumen jamu itu sangat terpengaruh dengan aspek merek atau leksikon. Juga marketingnya bagaimana dan brandingnya bagaimana. Ini contoh perbedaan marketing dan branding. Secara sederhana, kalau marketing itu diri pihak si pemilik produk itu mengatakan I'm a good designer, katakanlah saya adalah seorang desainer yang profesional, katakanlah gitu. Tapi kalau branding itu dari pihak si lawan bicaranya atau pihak di luar dari sistem industri itu yang merekognisi, yang mengesahkan, oh yes, I understand that you are a good designer. Jadi bedakan Anda ini posisinya marketing atau branding. Kalau Anda mengatakan produk saya itu bagus loh, itu Anda marketing. Tapi kalau ada orang lain yang mengatakan, oh iya, saya percaya produk Anda bagus, nah itu adalah branding. Nah, baik branding maupun marketing, pada akhirnya itu harus mengeluarkan dulu yang namanya leksikon tadi. Atau apa tadi namanya, merek dagang. Ya, merek dagang. Mengapa? Karena kalau bicara tentang merek dagang, perbedaannya lagi dengan merek, brand itu substantif, merek itu material. Meskipun dia material, kita harus pinter untuk membuat kata yang mudah diingat oleh masyarakat, merek dagang itu. Saya kira ini Bapak Ibu semuanya sudah kenal lah merek-merek ini kan. Ini merek dunia nih, kelas dunia ya kan. Bagaimana dengan yang seperti ini? Ini merek lokal banget gitu. Bencalang gitu kan, Benfertil kayak gitu tuh mudah diingat yang jelas dan diupayakan untuk mudah nanti kita untuk melakukan strategi marketing dan branding dengan leksikon. Jadi leksikon itu cara untuk menamai merek dagang, intinya gitu aja lah. Bisa kombinasi dari nama zat aktifnya dengan nama perusahaannya dan sebagainya. Nah, saya kira itu Mas Alfian, dan mungkin lebih banyak kita diskusi ya, supaya lebih tajam bahwa peluang usaha di bidang herbal ini masih sangat terbuka luas, apalagi di masa pandemi saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ternyata potensinya sangat dahsyat. Saya ada mencatat sekitar 6 potensi tadi yang teman-teman bisa masuki di industri herbal ini ya. Bisa menjadi sebagai pemilik formula, dapat sewa brand ya mungkin ya, atau apa nih, royalti ya dari bikin formulanya, kemudian bisa juga jadi pemilik jasa produksinya, maklon, itu juga luar biasa, bisa megangin banyak brand, bisa juga pemilik produknya ya, bikin brand sendiri, kemudian bisa pemilik izin edarnya. Tadi yang masih saya tanya itu bagaimana prosedurnya itu, pemilik izin edar itu bisa dapat duit itu gimana gitu, nanti kita ulas ya Dr. Kim. Kemudian perantaranya juga ternyata gede sekali ya,
bisa peluangnya dahsyat, apalagi dari pemasarnya. Ya, ngobrolin tentang herbal, Pak Kin, kita juga kemarin HBID ini sedang garap produk herbal. Mudah-mudahan besok produknya Dr. Kintoko juga bisa kita pasarin ya. Kita kemarin lagi megang madu sumak, Pak. Ini sempat kemarin peak moment waktu isu pandemi naik itu 20.000 botol per bulan. Ya. Masya Allah. Ya bisa dikalikan sendiri kalau untungnya misalnya 5.000 atau 10.000 bisa. Itu kalau 5.000 10.000 gitu kan. Iya, Kalau itu di udah atasnya bisa, ya, udah luar bisa biasa. memberi ya maisa 4 orang itu. Udah bisa itu. Luar biasa. Oke, silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa pakai raise hand atau bisa juga sebutkan nama, kemudian alamatnya, asalnya dari mana, kemudian bisa chat di kolom chat ya, biar teman-teman bisa diskusi lebih panjang lagi. Saya akan memandu diskusi. Tapi sebelumnya kayaknya ada pesan sponsor dari Mas Rangga nih. Mas Rangga kayaknya mau berikan pesan sponsor nih. Mas Rangga ada bersama saya, Mas Rangga. Halo Mas Rangga. Siap Mas Rangga. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya. Ini luar biasa. Luar biasa apa namanya potensi herbal ini, dan sebenarnya teman-teman bisa main di mana saja. Kalau teman-teman, oh ini udah ada nih pesan sponsor dari Mas Rangga. Ya, itu tadi pesan sponsor dari Madu Sumak dan Yang Agung. Silakan teman-teman yang ada pertanyaan, silakan bisa. Oke, ini ada Mas Yogi sudah hadir bersama kita. Silakan bisa open mic Mas Yogi. Pertanyaannya begini nih, Mas Yogi dari Tegal. Saya ingin maklon produk herbal pengemuk badan. Target marketnya juga ada. Tapi beberapa kali menghubungi pabrik maklon rata-rata mensyaratkan minimal 1.000 pieces. Terus gimana nih solusinya, Dr. Kim? Mungkin. Ya, solusinya ya ketemu saya itu selesai. Ya, silakan bisa mencatat. Saya tahu permasalahan karena keterbatasan ada faktor modal dan ada faktor pasar yang belum berkembang. Maka saya membidik itu. Kalau satu TR itu 10 juta, saya bisa memberikan 7 TR 25 juta saja. Itu saya bisa kayak gitu. Jadi ini memang salah satu trik-trik saja lah strategi. Tapi secara umum Anda bisa mencari di beberapa pabrik yang lain itu maklon mereka menetapkan 10 juta. Tapi setelah saya lihat realisasinya, saya bisa 7 TR, 7 produk berarti itu saya kasih, harusnya kan 70 juta itu. Tapi cukup 25 juta, dan 25 juta itu akan saya kembalikan kalau produknya nanti eksis di pasar dengan per PO-nya itu bisa mencapai 10.000 ke atas. Itu 25 juta saya kembalikan, cashback itulah. Jadi akhirnya apa? TR itu gratis kan, pada intinya kan begitu. Oke. Jadi seperti itu strategi saya begitu. Jadi silakan Mas Pak Yogi, nanti bisa kita korespondensi. Kemudian Bapak Ibu yang ingin mendapatkan fasilitasi mentoring terkait dengan
pengembangan herbal terutama untuk kebugaran, saya memang memberikan salah satu pintu masuknya, yaitu silakan nanti Anda masuk di grup Rempah Herbal Indonesia. Ya, Rempah Herbal Indonesia ini grup yang sifatnya adalah diskusi interaktif, diskusi di grup ya terkait dengan penggunaan rempah-rempah, dan cukup dengan mengisi form pemesanan buku di tempat yang sudah, mungkin nanti bisa menghubungi dengan Syarah juga bisa, supaya jadi satu pintu gitu ya Mas Alfian ya. Nanti lewat sana dan nanti semuanya akan masuk ke satu grup yang sama. Tetap kita bimbing Anda bisa punya layanan kriya spa, kriya cantik, kafe dan seterusnya. Karena konteksnya kebugaran itu sehat tambah sehat gitu. Kalau filosofi sehat itu dari sakit menjadi sehat. Kalau ini sehat tambah sehat, itu bugar namanya. Ya. Begitu Mas Yogi. Jadi jangan khawatir, saya tahu apa yang Anda mau. Jadi, Oke, bagi Mas Yogi yang mungkin lagi pusing nyari tempat maklon yang memang TR tadi apa ya singkatannya? Itu untuk tradisional, itu untuk jamu kelasnya. Kalau untuk kalau kosmetik, kalau kosmetik itu NA notifikasi, itu lebih murah itu kalau notifikasi. Oke. Ya, nah buat teman-teman yang mungkin butuh, bukan mungkin nih, kayaknya buku ini harus wajib teman-teman punya ya, Rempah Herbal Indonesia, karena Indonesia ini luar biasa. Rempahnya itu sangat-sangat dahsyat. Bahkan saya pernah dapat jurnal ya, baca jurnal bahwa rempah Indonesia ini pada waktu zaman Portugis itu sempat jadi termahal di dunia. Jadi hampir setara emas, Dr. Kim. Ya. Jadi setara dengan emas karena diperebutkan, rempah Indonesia ini diperebutkan di seluruh dunia. Ya makanya sampai orang-orang Eropa itu datang ke Indonesia itu bukan apa-apa, karena memang Indonesia ini punya harta karun yang luar biasa. Iya, betul sekali. Harta karun yang luar biasa, baik sumber daya alamnya berupa, bahkan katanya dulu akar ya dilempar jadi tanaman ya kan, apapun dilempar jadi apapun gitu kan. Ya, emasnya juga terbesar di dunia, uraniumnya dan lain sebagainya. Nah, ini kesempatan buat kita putra bangsa yang untuk ayolah kita coba kita kembangkan herbal ini yang dulu sempat jadi primadona dunia. Rempahnya itu sempat diincar seluruh orang Eropa ya untuk apa namanya dipasarkan secara internasional. Yuk sekarang kita mulai go internasional ya teman-teman, silahkan. Nah yang buat pengen pesen bukunya bisa nanti lewat bisyarah.id, hubungi admin, Mas Hasan bisa nanti tulis di kolom ini ya, biar teman-teman nanti kalau teman-teman beli bukunya itu ada ini ya, ada bonus untuk bisa mentoring. Ya, mentoring untuk rempah. Mentoring ya, dapat mentoring di grup WA ya itu Pak ya? Ya. Dr. Kin, grup WA tentang rempah herbal Indonesia. Di situ nanti banyak peluang-peluang usaha, termasuk kalau nggak salah Dr. Kin ini lagi ada bikin apa ya, kayak geria kebugaran gitu ya, kayak rumah sehat dan lain sebagainya. Termasuk ada dulu saya pernah dengar angkringan herbal ya. Ya. Itu semuanya basisnya rempah itu. Jadi nanti ada 20 formula, ada wedang kalau wedang udah biasa ya, wedang cor ya, wedang ronde juga udah biasa. Kita mengembangkan ada 20 produk wedangan rempah gitu. Waduh, luar biasa. 20 produk wedangan rempah ya kan. Ya, siapa tahu rempah ini bisa jadi kayak kopi gitu ya. Besoknya ada kedai-kedai kopi kan, ya, banyak tuh. Di Jogja sendiri ternyata kemarin saya dapat dari teman saya riset, ada 1.200 coffee shop di Jogja. Ini Dr. Kim. Ada 1.200 coffee shop. Ya siapa tahu besok rempah ini, minuman rempah ini dengan 20 jenis rempah ini bisa ada di seluruh Indonesia, bahkan mendunia sampai Eropa ya. Luar biasa. Oke, ini sudah ada pertanyaan ternyata masuk. Saya akan lanjutkan lagi. Pertanyaannya masuk. Oke, ini ada Hernin Stianingsih ya. Mau open mic silahkan kalau mau open mic ya, dari Surabaya. Pak, bagaimana caranya membeli buku? Oh ya, udah. Tadi udah saya kasih tahu. Yang berikutnya Mbak Dini Sri Burdianti. Ya. Pak, izin bertanya, untuk akar tunjuk langit, apakah Bapak punya jurnal penelitian tentang khasiatnya?
Nah, ini apa saya juga Eh, kurang tahu nih. Belum ya, saya belum punya itu yang khusus untuk tunjuk langit itu. Tapi begini Mbak Dini. Jadi Pak Dini. ketika Anda belum mendapatkan bukti ilmiahnya, Anda bisa menggunakan berdasarkan bukti empiris. Bukti empiris itu ada 5 ukuran. Yang pertama dari survei Anda kepada suatu masyarakat yang menggunakan tanaman itu akar tunjuk langit tadi. Itu boleh diklaim sesuai klaim masyarakat itu. Yang kedua dari filologi naskah-naskah kuno, misalkan buku-buku, misalkan apakah tunjuk langit ada di dalam buku misalkan Cabe Buyang Warisan Nenek Moyang, atau buku misalkan Penikop Kagungan Dalem Jampi, atau Gatholoco. Ya, itu adalah kitab-kitab kuno yang berisi tentang ramuan-ramuan atau tanaman-tanaman yang dipakai pada masa lalu gitu. Itu bisa, itu empiris namanya. Boleh. Jadi, kalau untuk tahap awal klaim boleh menggunakan empiris, nggak apa-apa. Meskipun di penelitian ilmiahnya belum ketemu atau belum ada, bisa menggunakan klaim itu. Seperti itu, Mbak Dini. Ya, Mbak Dini, gimana? Sudah cukup? Atau mau ada tanggapan open mic? Boleh, silakan. Halo, Mbak Dini. Oke, kalau tidak ada, tadi silakan kayaknya ada yang raise hand ya. Siapa yang tadi raise hand? Pak Hasan tadi yang raise hand, mungkin bisa dibantu. Oke, saya Pak Yuri yang resen tadi. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan, silakan langsung. Ya, Pak Kin, mau nanya, saya kan maklon ya saat ini, minyak pelega nafas. Nah itu pengen mengembangkan, maunya bisa ke seluruh Indonesia gitu. Nah cuma syaratnya harus BPOM. Tapi setelah coba jalani, sulit sekali gitu ngurus untuk BPOM-nya, sangat panjang prosedurnya, dan karena kami sebenarnya awam dari untuk dunia herbal, jadi kan kami maklon, cuma kalau untuk marketing kami bisa main di situ gitu. Nah, gimana tips dan trik dari Bapak agar bisa produk ini sambil menunggu BPOM proses, yang kami juga belum bisa pastikan kapan jadinya gitu, karena tadi terkait dengan kendala teknis. Tips dan triknya gimana gitu Pak, biar bisa herbal kita meluas dan diterima masyarakat, dan mereka nggak khawatir gitu. Selain tadi bukti empiris kan udah juga, cuma kan untuk legalitas mereka juga banyak juga yang mempertanyakan gitu. Ya, terima kasih Pak Din. Ya, yang pertama, kalau yang dimaksud itu adalah bahan baku, ya, misalkan minyak asiri, ekstrak, simplicia, atau apa tadi, bahan segarnya, itu tidak perlu izin edar. Ekspor aja gitu, jual aja langsung. Itu kalau pakai bahan baku. Tapi kalau sudah menjadi bentuk sediaan, memang itu harus pakai izin edar. Nah, kalau untuk pasar ekspor nanti ada kemudahan berkaitan dengan izin edarnya. Kalau itu betul-betul untuk pasar ekspor loh ya, artinya itu tidak dipasarkan di Indonesia tapi dipasarkan di luar negeri. Ini kebetulan ada satu produk saya yang sedang mencoba nembus ke pasar ekspor dengan fasilitasi dari Kementerian Koperasi UMKM itu. Nah, pertanyaannya kan tadi bagaimana supaya produknya itu sembari menunggu izin edar gitu bisa dipasarkan. Nah, saya selalu mengatakan kalau itu basisnya adalah orientasi produk, tidak ada cara lain memang diupayakan untuk izin edar. Tapi kalau misalkan tidak izin edar, bisa dengan basis dari layanan-layanan kesehatan tradisional, terutama yang empiris dulu. Nah, pertanyaan tadi, kenapa katanya lama dan sebagainya? Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya. Kalau saya pada umumnya itu enggak lama sih, 2-3 bulan, paling lama ya 6 bulan gitu. Jadi ada kendala apa gitu? Nah, itu yang saya ingin tanyakan. Mungkin saja para yang formulatornya barangkali yang memformulasi itu tidak mengikuti ketentuan-ketentuan dari Badan POM mungkin, sehingga ada bahan yang dianggap tidak memenuhi ketentuan. Misalkan di situ kan tidak boleh menggunakan daun tapak doro contohnya. Terus pakai daun tapak doro itu pasti akan lama itu, karena tidak sesuai dengan ketentuan. Yang sesuai ketentuan aja itu
cepat gitu. Seperti itu. Siapa tadi Bu Oke, Pak. Yuri. Bu Wuri? Pak. Oke. Yuri. Yuri. Bu Yuri. Ya. Iya, Pak. Suwun. Jadi Pak, boleh satu lagi, Pak? ya. Itu yang saya tertarik dengan yang 7 TR Bapak tawarkan tadi gitu. Kalau kami mau mempelajari lebih dalam, kerjasamanya hubungi ke siapa, Pak? Nanti bisa korespondensi, ada teman-teman dari Bisaroh ya, nanti bisa ke sana atau lewat nomor kontak saya juga ada. Ini saya tulis 0822 08222070 ya 2070 Intinya begini. Kalau saya tadi mengatakan 7 TR itu harusnya 70 juta menjadi 25 juta itu kan karena saya memang mengetahui situasi yang terjadi di kalangan para pengusaha itu. Ya, yang awal-awal dia baru merintis itu modalnya juga nggak besar gitu. Tapi dia ingin punya produk sendiri. Ini saya tawarkan juga nanti teman-teman yang akan membuat kerjasama dengan Bisaroh itu. Nanti kita bantulah. Jadi akan akad gitu ya. Saya mau punya produk tapi nggak punya modal, berakad aja dengan Bisaroh. Misalkan nanti dibimbing bisnisnya, bisnis plan-nya gitu. Tapi punya produk sendiri, misalkan seperti itu. Nah, kami nanti dari pihak yang membantu dalam sisi perizinan dan sebagainya gitu. Jadi kita itu kolaborasi real. Ya, syukran Begitu. Pak. Jazakallah khair. Bu Yuri ya. Ya, terima kasih Bu Yuri. Ini selanjutnya ada Vicky Susanto. Silakan Mas Vicky Susanto. Nanti bisa open mic. Dok, kalau kita di Indonesia kan banyak mengacu ke Cina ya, China atau India. Kalau pengalaman dokter di Cina, apakah di sana juga membahas juga herbal-herbal jamu di Indonesia, Pak? Tidak. Mereka sudah punya sistem ramuan sendiri yang namanya TCM tadi, Traditional Chinese Medicine, yang menggunakan ada Empire Herbs, yaitu Herba Raja, kemudian Herbal Menteri, kemudian Herbal Assistant, kemudian nanti mereka menggunakan konsep panas, dingin. Mereka sudah punya sistemnya. Mereka nggak membahas dengan herbal jamu Indonesia, enggak. Maka kemarin saya kerjasama dengan salah satu profesor di Yunnan Agriculture University. Saya tidak menyinggung bahwa kami akan mengimpor jamu. Begitu tidak dengan bahasa seperti itu. Karena kalau jamu itu mereka jauh lebih advance. Dalam arti keilmuan mereka sudah lebih. Mereka 2800 sebelum Masehi kok sudah eksis kebudayaan mereka. Indonesia kan baru 4 Masehi. Itu berdasarkan penemuan ini prasasti di Kutai Kartanegara gitu. Tapi kalau yang di Jawa itu baru teridentifikasi itu abad 13 Masehi. Jadi kita jauh ketinggalan dengan mereka gitu. Jadi ya monggo lah kalau mau dengan menggunakan formulanya menggunakan TCM juga bisa. Tapi saya ingin sampaikan saat sekarang ini ada orang yang tidak pernah belajar TCM tapi bisa memformulasi herbalnya itu bagus. Caranya gimana? Ini caranya, saya kasih informasi ya. Pertama, dia hanya menggunakan pendekatan yang disebut dengan rasayana. Kalau orang India bilangnya rasayana Ayurveda. Tapi kalau saya bilang itu organoleptis sajalah, pakai rasa, pakai ini taste istilahnya. Jadi dia menggunakan taste. Ternyata taste atau rasa ini itu berhubungan dengan semua organ tubuh kita. Contoh misalkan, kalau penyakit yang berkaitan dengan saluran pencernaan, itu taste-nya itu kalau nggak pahit, itu satu lagi sepet. Nah, misalkan seperti itu. Jadi nanti seluruh penyakit yang berkaitan dengan sembelit, kemudian diare, gitu kan. Kalau diare nanti cari yang sepet, itu cepat sembuh itu. Gitu aja, cuma pakai rasa. Padahal dia nggak pernah belajar tentang TCM, itu ya, tentang panas dingin, tentang ini herbal raja, herbal menteri, herbal asisten, kan ada itu struktur herbal ramuan di dalam
TCM itu seperti satu negara gitu, ada rajanya itu yang dominan gitu, terus ada ministry, menteri-menteri, kemudian ada asisten, prajurit istilahnya seperti itu. Jadi yang penting mau terus belajar bisa menghasilkan ramuan-ramuan yang bagus gitu. Nah, yang kedua, cara yang tidak perlu dengan TCM itu adalah lakukan analisis big data dari seluruh herba yang sudah ada di pasaran. Itu aja, lakukan itu, pakai analisis statistik untuk mengumpulkan big data gitu. Nanti dari big data itu akan bisa di screening, ketemu herba-herba yang misalkan untuk diabetes itu yang paling banyak dipakai itu ABC, ambil aja 3 terbanyak gitu. Pakai cara itu udah langsung ketemu formulanya gitu. Ini cara-cara yang artinya bisa direformulasi gitulah dengan cara-cara seperti itu. Seperti itu Mas Alfian, Mas Vicky. Ya, Mas Vicky ada tanggapan? Mau open mic silahkan boleh. Ya, luar biasa tadi kalau di China itu ternyata sudah ada apa ya, raja gitu kan, empire-nya ya. Terima kasih, Pak. Empire herbal. Mas Vicky udah? Ya, Pak. Ada Sudah, tambahan? terima kasih, Pak. Siap. Terima kasih Oke. banyak. Ya, semoga Indonesia besok punya empire sendiri ya. Kerajaan rempah. Amin. Dinasti rempah. Ya, jadi kita harus memproduksi para tabib nih harusnya. Lebih dari tabib. Tabib termasuk pengobatan ini, pengobatan hati juga harus kita masukin di situ. Oke, silakan pertanyaan berikutnya ini ada dari ada yang sudah sampai asar ya. Asar di mana ini? Daerah luar pulau Papua. Woi, Papua jauh sekali sudah sampai. Ya, 2 jam soalnya selisihnya, Mas. Siap. Karena udah asar ya. Saya pernah ke Raja Ampat soalnya di 2 jam selisih. Oke, ini ada dari Mulyadi Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, virus COVID masih mengintai. Herbal kita rumahkan apa saja ya yang direkomendasikan Pak Kim. Nah, ini herbal apa yang direkomendasikan untuk COVID, apalagi kalau ada varian-varian baru ini. Dan kenapa sih Pak Kim virus itu selalu ada varian-varian barunya gitu kan? Itu mungkin juga jadi pertanyaan saya gitu kan. Ya. Mungkin semuanya itu, tidak hanya Mas Alfian itu semuanya. Ya karena gini Mas, jadi virus itu hanya satu material genetik, yaitu kalau nggak RNA, DNA gitu. Karena dia hanya satu material genetik, itu mudah sekali dia bermutasi intinya gitu. Maka varian sekarang sudah delta sekarang sudah delta. Mungkin nanti bentar lagi ada varian yang kemarin saya dengar dari Inggris, itu juga sudah mulai masuk ke Indonesia. Baru teridentifikasi ada beberapa suspek lah. Tapi itu mungkin nanti karena ada prediksi ini kan semuanya sudah dibuka ini PPKM ini semuanya sudah aktivitasnya Jogja ini sudah ramai sekali gitu. Tapi kemungkinan nanti sekitar bulan Desember Januari kemungkinan akan naik lagi. Nah ini Mas Mulyadi ini berpikiran futuristik gitu intinya, jangka panjang, antisipatif gitu. Jadi apa yang herba yang terbagus? Jadi begini. Sebetulnya saya merasakan setiap diri kita itu nggak ada sekarang yang bisa selamat dari infeksi virus, nggak ada. Semuanya ini sudah terinfeksi semua. Hanya ada yang menimbulkan gejala, ada yang gejala ringan, ada yang sedang, ada yang berat, ada yang kritis dan kemudian mati atau meninggal gitulah, intinya seperti itu. Ya, nah. Yang terbaik itu adalah mengikuti waktu terjadinya infeksi itu. Artinya begini, kalau di awal gejala itu yang paling dibutuhkan itu adalah herbal untuk imun. Ya, di awal-awal itu. Di awal-awal itu yang imun. Ya, sistem imun. Ya, itu apa saja ya, madu gitu bisa, jahe, jinten hitam itu ya. Kemudian lemon itu ya, lengkuas itu kan gampang, itu rempah-rempah itu ya bisa didapatkan. Tapi kalau fasenya sudah masuk ke fase sedang dan berat ya, itu harus obat-obat yang sifatnya adalah antivirus. Ini seperti itu.
Nah, yang antivirus itu sampai saat ini memang Badan POM tidak pernah akan mengizinkan, misalnya memberikan bahwa ini untuk antivirus secara izin edarnya itu karena apa? Karena memang virusnya itu nanti bermutasinya cepat gitu ya, istilahnya begitu. Tapi menurut saya bahwa herbal itu justru yang pas untuk kondisi ketika yang bersangkutan itu mengalami fase kritis, fase gejala sedang dan gejala berat. Kenapa? Karena memang herbal itu memiliki beberapa zat aktif yang secara sinergis dia bisa menginaktivasi replikasi atau perbanyakan dari si virus itu. Jadi pertama kenali fasenya dulu. Nah, fase yang seperti ini fase apa ini? Fase tidak ada gejala. Ya jangan merasa kita kemudian tidak kena. Kita itu semuanya sudah pernah kena. Saya itu pernah di bagian sistem pencernaan saya, diare sehari semalam itu bisa sampai 30 kali saya keluar itu BAB itu, encer gitu. Itu berarti saya kena di bagian intestin, karena intestin itu ada namanya reseptor AC di mana virus bisa masuk lewat situ. Kemudian mata saya bengkak di sini. Ini agak membesar gitu. Dan itu memang ciri-ciri juga terinfeksi. Jadi saya merasa berarti saya pernah kena gitu. Pernah kena juga, tapi saya nggak cek pada saat itu. Tapi beberapa kali saya cek, alhamdulillah saya negatif, pakai antigen juga negatif. Jadi gitu Mas Mulyadi. Jadi rutin aja lah konsumsi jahe gitu, bisa limon gitu. Kalau saya lebih suka madu gitu ya. Lebih suka madu karena enak. Dan cari madu yang memang betul-betul kualitasnya tinggi, bagus, yaitu yang mengandung enzim diastasenya yang cukup tinggi. Biasanya madu-madu seperti ini kalau disimpan gelembung-gelembung itu malah itu yang kandungan diastasenya masih tinggi. Gitu. Oke, terima kasih Pak Mul, masih Mulyadi. Udah cukup ya? Siap, kita langsung ke Pak Amir. Siap, Pak Amir dari Brebes nih, mau tanya, kunci herbal bisa dirasakan manfaatnya dengan cepat layaknya obat kimia itu ada pada dosis apa atau apanya, Tat? Ya, Pak Tatkin. Ya, terima kasih. Pertama, herbal yang punya efek yang tidak kalah dengan herbal kimia itu adalah bukan herbal tunggal, itu kata kunci. Artinya bukan herbal tunggal, dia ramuan. Ya, ramuan. Nah, bagaimana cara meramunya tadi sudah saya berikan sedikit gambarannya. Kalau mau lebih jelas lagi nanti bisa privat dengan saya. Cukup murah kok Mas Amir ya. Ini saya tawarkan 50 juta aja gitu. 50 juta. Itu saya tawarkan ke rumah sakit bukan ke jenengan. Kalau jenengan ya nanti kemahalan. Saya tawarkan ke rumah sakit gitu ya. Kalau rumah sakit cepat nanti BEP-nya itu, dia tahu ilmunya, dia terima pasien gitu, cepat 1 kali 1 juta, cuma 50 pasien sudah selesai, 50 juta. Jadi intinya gini, yang pertama bukan ramuan tunggal, jadi itu harus komposisi bersama. Tadi sudah saya sampaikan 2-5 lah ya. Saya melakukan satu uji coba yaitu dari beras hitam, kemudian rosella dan sarang semut. Itu 3 komposisi itu saya uji dalam waktu 14 hari dengan pembanding obat kimia untuk hipertensi captopril. Hasilnya lebih bagus penurunannya yang 3 herbal ini, yang komposisi ini. Ini contoh bahwa bisa herbal itu memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan obat kimia bisa. Gitu. Asal bukan tunggal. Yang kedua, herbal itu berfungsi secara optimal jika di dalam tubuh itu cukup protein carrier-nya yaitu albumin. Yaitu kadarnya di atas 35 gram per liter. Nah, kadang saya membooster albumin pada herbal itu ditambah juga albuminnya sekaligus di situ. Itu strateginya bisa dengan seperti itu supaya lebih cepat gitu ya responnya, karena ada yang membawa obat zat aktif sudah masuk ke dalam tubuh, ke dalam darah, tapi nggak ada yang membawa. Yang membawa zat aktif menuju ke titik sasaran itu adalah albumin. Maka harus cukup albuminnya. Kalau mengalami hipoalbuminuria,
Ya, masalah itu berkaitan dengan itu. Yang ketiga, herbal itu juga memberikan reaksi yang cepat, ya tentu berkaitan dengan dosis. Betul tadi, dosis juga pengaruh. Ya, apakah sehari sekali, 2 kali, atau 3 kali gitu. Ya, itu dosis yang harus dibedakan, apa harus diinikan. Ya, paling tidak 3 itulah. Jadi jangan tunggal ya, tapi ramuan, kemudian cukup albumin dan dosisnya tepat. Seperti itu Mas Amir. Terima kasih Dokter Kim. Ya, ini ada lagi yang tanya ya dari Mas Takan. Oh, ini Mas atau Mbak nih? Takan Imas Marsitoh, kayaknya Mbak ini. Ini hampir sama sih, cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Tat. Apakah benar obat kimia lebih cepat bereaksi ketimbang herbal dalam tubuh sehingga cepat sembuh pakai obat dokter ketimbang herbal? Nah, ini juga Ya, sama pertanyaan itu. saya, Tat. Jadi apa namanya, orang itu kan kalau ngerasain ada reaksi cepat itu ya, reaksi kimia cepat tuh rasanya, oh ini sembuh ini gitu. Ada persepsi gitu. Itu gimana, Tat? Ya, itulah yang kemudian dimanfaatkan persepsi itu oleh para produsen jamu nakal itu, jamu BKO tadi. Karena pengennya kan cepat, apa-apa cepat. Kalau saya itu ya cepat-cepat itu dalam beberapa perkara, nikah cepat, segera menyegerakan nikah itu boleh kan ya. Bayar hutang gitu kan, apalagi Syarah ini kan sangat concern terhadap bagaimana penyelesaian hutang yang segera itu dipercepat. Kemudian menghidangkan suguhan untuk tamu kita dipercepat itu. Nah, tapi kalau herbal kok dipercepat dengan kemudian jamu dicampur BKO itu yang dimanfaatkan. Saya pernah langsung ya ketemu dengan para produsen jamu ini di Cilacap ya, maaf saya sebut namanya nggak apa-apa karena itu sekali untuk edukasi. Katanya gini, Pak, kalau misalkan jenengan produksi jamu BKO ya gitu. Itu jenengan setahun itu bisa berapa omsetnya? Saya langsung jawab itu 1 miliar Mas katanya. Wah, 1 miliar. 1 tahun dari sejak dia produksi itu bisa mendapatkan omset 1 miliar, coba bayangkan. Berarti berapa ginjal yang sudah rusak itu. Ya kan? Karena kan ditambahi dengan berbagai obat kimia tanpa diatur dosisnya, kan itu bukan orang-orang yang tahu tentang dosis, mau cemplang kayak masako atau apa gitu. Nah, itulah yang kemudian membebani merusak sistem ginjal. Nah, itu seperti itu. Jadi persepsi masyarakat demikian itu dimanfaatkan kemudian oleh para produsen pengusaha nakal. Saya mengatakan haram loh ya hukumnya seperti ini. Saya sudah menyampaikan sampai statusnya haram karena bersifat merusak, itu jelas merusak. Jadi jangan sekali-kali berpikiran untuk memproduksi jamu BKO. Ya, itu akibatnya fatal bagi orang lain. Dia sendiri yang memproduksi suruh mengkonsumsi nggak mau, karena dia udah tahu. Gitu. Jadi seperti itu Mbak. Imas Marsito. Imas Marsito. Jadi memang teman-teman yang cepat-cepat tuh belum tentu baik ya. Jadi memang ada yang harus dipercepat, ada yang memang harusnya alami ya. Jadi kalau anak kecil misalnya belum siap dikasih handphone ya akhirnya anak kecil yang cepatan dewasa juga jadi nggak baik ya. Jadi teman-teman sama tubuh kita itu juga kalau dipercepat kelihatannya reaksinya cepat, tapi ketika itu mengganggu ginjal kita atau tubuh kita berbahaya sekali. Oke, ini karena sudah asar, 2 pertanyaan lagi kita tutup ya. Teman-teman, ini dari Mbak Tantriana ya. Detox saat ini minum herbal itu sebenarnya proses apa? Gimana sih gitu kan? Apakah ada yang tanpa detox? Kan obat, kalau obat apakah juga ada proses detox? Nah ini gimana nih? Proses detox di herbal itu gimana gitu? Ya, detox itu sebetulnya istilah menetralkan racun dalam tubuh ya. Cara menetralkannya atau sumber racunnya itu bisa dari eksternal, luar, bisa dari dalam. Yang dari dalam itu hasil metabolisme di dalam mitokondria menghasilkan hidrogen peroksida, itu racun.
dan itu harus dinetralkan dengan cara di detox istilahnya, yaitu dipecah dari hidrogen peroksida menjadi H2O dan O2. Nah, H2O dan O2 itu sudah tidak menjadi membahayakan, tapi H2O2-nya, hidrogen peroksidanya itu membahayakan. Nah, itu contoh dari dalam. Kalau dari luar apa? Ya dari itu, dari bahan-bahan tambahan makanan, kemudian dari polusi udara, lingkungan, cemaran mikroba. Ingat loh, di Jogja ini kasus kanker serviks tertinggi di Indonesia itu di Jogja, bagi ibu-ibu yang sudah usia di atas 40 tahun. Ya. Itu ternyata itu disebabkan karena terjadinya apa namanya istilahnya itu infeksi oleh human papillomavirus. Itu disebabkan karena infeksi oleh virus. Jadi jenis virus itu juga bisa bersifat patogen, menginfeksi terutama pada kanker serviks. Nah, semua itu kita anggap sebagai penyebab terjadinya stres pada sel atau disebut sebagai stres oksidatif. Nah, dimaksudkan dengan detox itu adalah itu dinetralkan. Nah, cara menetralkannya itu salah satunya itu adalah dengan menggunakan antioksidan. Nah, kalau kita lihat semua bahan herbal itu antioksidannya itu mesti punya. Itu kan diukur dengan menggunakan DPPH kalau secara uji labnya, ya. Tetapi ini yang paling penting saya sampaikan. Kalau kita menguji antioksidan dan nilainya di atas 100, ya 100 satuannya itu apa unitnya itu saya agak lupa 100 ya. Itu Anda akan mengatakan ini antioksidan, yes, dia punya, tapi antioksidannya lemah. Jadi dia nggak begitu banyak berguna gitu. Lalu yang seperti apa yang kita pakai dari herbal yang antioksidannya, yaitu antioksidannya di bawah 100, bahkan di bawah 20. Kalau kita bisa mendapatkan tanaman itu, dan kemarin saya menguji ada beberapa komposisi yang saya uji, ternyata dia antioksidannya itu di bawah 100 bahkan mendekati 20. Itu saya katakan ini bagus dipakai untuk detox. Jadi pengertian detox itu seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, detox itu juga dimaknai dengan cara mengeluarkan sesuatu dari dalam tubuh kita. Itu dalam bentuk nanti lewat urin atau lewat BAB. Itu juga pengertian dari detox. Nah, kalau Mbak Tantriana bisa memahami apa yang saya jelaskan ini, berarti bisa menyusun formula yang mengkombinasi dari dua kemampuan itu, yaitu kemampuan ekskresinya dan kemampuan untuk netralisasinya yang ada di dalam tubuh. Nah, kalau untuk belajar lebih lanjut tentang detoksifikasi, tapi nomor telepon saya sudah saya sampaikan, nanti silahkan. Luas sekali detox itu. Jadi maknanya tetapi sistem kerja detox hanya ada dua itu. Hanya dikeluarkan atau dinetralkan gitu. Seperti itu Mbak Tantriana. Ya, itu ya Mbak Bu Tantriana atau Jeng Ana. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Ginadin Ilham Arafahmi. Izin bertanya dok, saya ada produk herbal madu waktu COVID naik. Kami membrandingnya sebagai obat COVID, penjualannya naik di pasar. Namun ketika COVID turun, statistiknya penjualan juga ikut lesu. Pertanyaan saya dok, adakah saran untuk membranding produk kami ke arah mana? Sebagai pivot untuk penjualan biar tetap stabil, mungkin untuk menyelesaikan problem apa yang itu ada COVID atau tidak ada COVID bisa stabil gitu mungkin, dokter. Ya, produk-produk seperti itu ya imunomodulator atau sistem imun itu kapanpun ada COVID nggak ada COVID. Kalau brandingnya anti COVID kan nggak ada COVID ya turun. Tapi kalau brandingnya itu adalah sistem imun, sampai kapanpun sistem imun. Yang kedua, produk-produk herbal yang sifatnya adalah untuk anti stres. Itu long term, kapanpun. Nggak ada setiap orang di ini yang nggak stres. Ini Mas Alfian aja mungkin stres hari ini. Mungkin siapa. Jadi mesti ada yang stres. Ya. Yang ketiga adalah yang bersifat memperbaiki saluran pencernaan.
katakanlah untuk anti mah atau menetralkan mah itu. Hampir semua orang itu sebagian besar pernah merasakan kena mah gitu. Nah, obat-obatnya seperti ini yang market share-nya luas, hanya karena orang akan memilih sesuatu karena ada nilai value sesuatu. Nah, itu yang harus dimunculkan dari suatu produk yang kita sebut sebagai brand. Jadi munculkan value di situ. Jadi kalau banyak pilihan, kemudian kenapa dia memilih A, B, C dan sebagainya itu karena mesti ada value. Dan itu tadi kaitan dengan sosioekonomi jamu. Jadi ada perilaku konsumen di situ. Seperti itu, Mas Ginadin Ilham. Ya, mantap sekali. Tadi bagus tadi brandingnya anti stres, itu banyak orang stres jadi perlu diberikan herbal anti stres. Oke, ini terakhir saja buat teman-teman. Ini assalamualaikum dari Ummu Naimur Rahman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Kim. Nah, testimoni yang bisa dijadikan klaim khasiat produk seperti apa ya? Karena testimoni kan bukan bukti empiris. Nah, itu Dr. Kim. Jadi bagaimana menggunakan testimoni sebagai apa ya, klaim untuk khasiat tertentu, padahal itu bukan bukti empiris gitu. Ya, testimoninya dikumpulkan, nanti diolah, dianalisis, itu akan menjadi sebuah pembuktian gitu. Tetapi testimoni dibutuhkan di dalam konteks mengarahkan pada kekuatan produk ini untuk apa. Saya itu punya pengalaman ya memproduksi suatu produk untuk untuk oles pada obat kuat, bentuk oles pada laki-laki gitulah, dioles pada Mr. P gitu. Ternyata testimoninya itu bergeser gitu, bergeser. Artinya malah dirasakan dari pihak perempuannya itu yang mengalami yang mengalami keputihan gitu dengan dengan olesan itu kok malah sembuh gitu loh. Nah, seperti ini terjadi. Yang akhirnya awalnya itu saya buat biar mencegah ejakulasi dini, tapi malah jadinya keputihan gitu. Jadi ya mau bilang apa, saya analisis kok banyak yang ke sana gitu ya. Sudah, kita bisa mengeluarkan produk baru yang arahnya untuk keputihan misalkan seperti, tapi cara makainya karena begini, maaf, pada saat terjadi hubungan suami istri itu kan dinding organ V-nya itu kan juga bersentuhan dengan Mr. P, dan di situ diolesi dengan produk saya tadi misalkan seperti itu. Akhirnya yang keputihan jadi sembuh gitu. Nah, terus saya harus mikir lah gimana kalau tanpa harus seperti itu. Nah, kan itu sediaan yang harus ini, misal dengan spray, disemprot gitu. Bisa seperti itu, tidak harus melalui tahapan dengan harus berhubungan. Tapi awalnya saya membuat produk bukan dengan tujuan untuk keputihan, bukan. Nah, itu testimoni itu akan bisa seperti itu, bisa mengarahkan. Itu fungsi testimoni yang kedua. Nah, fungsi testimoni yang ketiga itu sugesti, membangun sugesti. Itu juga dibutuhkan. Gitu. Jadi diolah saja itu Ummu Naimur Rahman, diolah itu testimoninya, diolah, kemudian dikembangkan ke arah mana yang paling kuat dan digunakan juga untuk sugesti. Begitu, Mas Alfian, Ustadz Alfian. Terima kasih Dr. Kim. Ini karena Jogja sudah asar, teman-teman. Alhamdulillah kita sudah berapa ini, hampir 2 jam belum sampai ya. Bersama Dr. Kim. Buat teman-teman, terima kasih banyak yang memang mau memesan bukunya. Bisa WhatsApp ke hasanahbarokah.id, ini anak perusahaan dari bisara.id, bisa ke 0812 ya 2868 2100. Ini pre-order ya. Ya. Oktober udah ready insya Allah. Ya, insya Allah udah mau ready. Silahkan untuk bukunya bisa di 0812 286 82 100. Dan insya Allah kalau teman-teman beli bukunya itu ada teman-teman nggak cuma dapat bukunya, teman-teman bisa masuk ke dalam forum grup Herbal Indonesia, yang mana forumnya sangat-sangat bermanfaat buat teman-teman yang memang mau mengembangkan bisnis herbal ataupun belajar tentang seputar herbal di Indonesia. Nah, ini banyak juga peluang-peluang usaha di situ, silahkan join. Dan buat teman-teman yang butuh, ini slide-nya boleh di-share, Dr. Kim?
slide acara? Oh, boleh. Nanti saya Boleh, oke. kirimkan. Ya, Nah, boleh. nanti silakan teman-teman yang mau juga slide-nya bisa menghubungi admin juga di nomor yang tadi, silakan tapi mengisi dulu Google Form ya untuk mendapatkan slide tadi. Insya Allah kita akan lanjut di forum-forum berikutnya. Senin minggu depan itu insya Allah kita akan ada Dr. Sagiran, Pak. Dari Dr. Sagiran, beliau akan ngobrol juga tentang rumah sehat beliau, tentang beliau juga banyak produk-produk termasuk yang lagi in di beliau itu tentang ini sunat untuk perempuan ya, sunat untuk wanita. Beliau kan memang ahlinya di dokter bedah ya. Ya, Itu nanti, hasil inventornya itu luar biasa itu. Jadi nyunat itu untuk yang laki-laki hanya kurang dari 2 menit. iya. Nyunatnya itu ada alat. Ya, beliau punya mengembangkan alat itu ya. Dan juga nanti para peserta di sini Mas Alfian yang ingin juga belajar, kebetulan Dokter Sagiran itu poliklinik herbalnya itu kerjasama dengan Naturunal ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang ingin mengembangkan juga model klinik seperti Dokter Sagiran itu, kebetulan kami ada forum rutin diskusinya setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu itu dengan dokter-dokter dari rumah sakitnya Dokter Sagiran itu. Jadi mereka sangat concern juga untuk mengembangkan herbal. Jadi memang herbal ini sekarang sudah tidak hanya kalangan ke bawah lah, hasilnya kalangan profesional juga sudah melirik itu ya, termasuk teman-teman di sini saya kira banyak yang sudah mulai paham manfaat dari herbal, yaitu aspek ekonomi, aspek kesejahteraan, kesehatan, dan juga aspek budaya. Itu manfaat dari herbal seperti itu. Demikian, terima kasih banyak Dr. Kin telah membersamai kita di Hasanah Barokah. Semoga jadi amal jariah. Amin. Ya, terima kasih banyak juga kepada para peserta yang sudah ikut ya dari siang hari ini sampai asar. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa follow Instagram kita, YouTube channel kita buat teman-teman yang pengen dapetin materi-materi hari ini. Insya Allah kita share juga rekamannya. Dan ini kita rutin insya Allah setiap Senin akan selalu sharing ya teman-teman masalah tentang UMKM, termasuk juga yang lagi kita boomingkan yaitu tentang masalah back to nature ini, bagaimana kita bisa sehat, alami, dan islami. Gitu teman-teman, thank you banget Ustaz Dr. Kin. Ya, Amin. Terima kasih juga teman-teman. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sukses, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah ikut. Silahkan yang belum follow Instagram kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Kemarin saya sempat menyatakan positif COVID. Alhamdulillah dalam waktu 5 hari saya menurut Majelis ini, alhamdulillah akhirnya COVID tidak, dan saya bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Dan saya sekarang sudah bisa bebas juga. Nah, jangan lupa buat jaga stamina kita dan juga para goeser yang ada di West ya. Jangan lupa untuk menjaga stamina kita, minumlah madu sumatera.